Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah ada 4 narasumber di sebelah kiri saya. Akan saya kenalkan satu persatu. Yang pertama sudah hadir di atas panggung Dr. Praptono MED selaku Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Kemudian ada Dr. Kasiman SPDMM dari Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru Tenaga Kependidikan yang juga merupakan tim implementasi program organisasi penggerak. Yang ketiga ada Bapak Eko Budi Hartono dari Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang juga merupakan Ketua Tim Regulasi dan Administrasi Program Organisasi Penggerak. Kemudian yang keempat ada Bapak Andika Ganendra SSIMM dari Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang juga merupakan tim keterikatan program organisasi penggerak. Oke, saya akan menyapa. Selamat siang Bapak-Bapak. Kita sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada beberapa pertanyaan yang masuk via email dari teman-teman yang sedang terlibat dalam live streaming ini. Dan pertanyaan ini juga mewakili teman-teman semua nih Pak. Kenapa tiba-tiba acara ini dibuat secara live streaming dan tentunya juga mengenai program dari organisasi penggerak. Oke, saya langsung saja akan membacakan pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan menarik. Jika saya tidak terpilih untuk hadir dalam forum organisasi penggerak, apakah saya masih boleh mengikuti proses seleksi program organisasi penggerak berikutnya? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Sosialisasi program penggerak yang kita lakukan pada pagi hari ini tidak menjadi penentu untuk organisasi tersebut bisa masukkan proposal. Karena keterbatasan ruang dan tempat saja, maka ide awal untuk kita menghadirkan 200 organisasi penggerak untuk bisa bertatap muka. Siapapun organisasi penggerak terbuka dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri, mengirimkan proposal, dan kemudian tim evaluasi akan melakukan penilaian. Jadi tidak ada pembedaan. Yang terpanggil untuk mengikuti sosialisasi tetap diwajibkan untuk mengirimkan proposal. Kalau lolos maka akan berlanjut pada penyaluran bantuan, dan kalau tidak maka sama seperti organisasi yang lain, kesempatannya terbuka. Dan bagi yang belum melakukan registrasi, sampai hari ini pun juga masih dibuka kesempatan untuk melakukan registrasi, dan nanti pada tanggal 16 Maret mulai kesempatan untuk bisa mengirimkan proposal. Saya kira itu penjelasan dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan pertama yang sudah masuk via email. Langsung saja mungkin kita akan memasuki pertanyaan yang kedua. Ini menarik juga pertanyaannya. Kami baru mendapatkan pemberitahuan pembatalan acara secara mendadak. Sedangkan kami sudah berada di Jakarta. Bagaimana nasib para peserta yang sudah berada di Jakarta? Silakan. Ingin dijawab oleh siapa? Ya, Pak Praptono lagi, ya. silakan. Ya, saya ke bagian yang umum-umum. Jadi nanti kalau yang sangat teknis, ini kawan-kawan kami nih yang lebih ahlinya. Pertama saya sampaikan seperti di pembukaan dari presentasi saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh pimpinan organisasi yang telah menerima undangan, dan kemudian proses tatap muka ini, pola tatap muka ini kita gantikan dengan pola daring. Saya ingin katakan bahwa perubahan ini pun juga sangat mendadak. Penyebaran virus corona yang begitu cepat, dan kemudian keselamatan dan kesehatan dari Bapak Ibu sekalian jauh lebih utama dan kami pentingkan dari semua hal yang lain. Sehingga sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,
khususnya kepada kawan-kawan organisasi penggerak yang sudah hadir di Jakarta. Ya, karena sekali lagi keselamatan Bapak Ibu sekalian menjadi hal yang utama bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban yang sangat menarik. Keselamatan itu yang paling utama. Ini masih seputar acara hari ini, Pak. Ada pertanyaan ketiga, ini juga menarik. Pertanyaannya adalah kami baru mendapatkan pemberitahuan pembatalan acara ini secara mendadak. Sedangkan kami sudah berada di Jakarta. Pertanyaannya ini, apakah kami mendapat penggantian tiket? Itu pertanyaannya. Ya, dari sejak awal bahwa kami menyampaikan kepada seluruh organisasi penggerak yang terpilih di 200 pendaftar pertama bahwa biaya perjalanan tidak menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan karena yang kami kelola, kami manage ini adalah anggaran pemerintah, maka kami juga mengacu kepada aturan yang diterapkan di negeri yang kita cintai ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf betul kepada para pimpinan organisasi atas ketidaknyamanan ini. Kami sebenarnya tidak ada niat untuk membatalkan acara sekiranya memang persoalan keselamatan Bapak dan Ibu itu yang lebih utama dari semua hal yang lain. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, sudah dijelaskan tentang bagaimana penggantian tiket, bagaimanapun juga masalah keselamatan dan kesehatan Bapak Ibu menjadi faktor yang utama untuk acara hari ini. Kemudian ini masih yang bersifat untuk hari ini, pertanyaan berikutnya sebelum kita masuk ke pertanyaan substansi tentang tema di hari ini. Pertanyaannya adalah, kami baru mendapatkan pemberitahuan pembatalan secara mendadak. Sedangkan kami sudah berada di Jakarta, apakah kami boleh meminta tanda bukti bahwa kami sudah berada di Jakarta sebagai pertanggungjawaban perjalanan dinas kami kepada institusi kami? Itu pertanyaannya. Ya, dan saya jawab bisa, silakan teman-teman organisasi penggerak yang sudah hadir di Jakarta untuk hadir di gedung C lantai 1. Di sana ada unit layanan terpadu dan kami sudah siapkan tim kami untuk bisa melayani Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban terhadap bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah hadir di Jakarta memenuhi undangan Kemendikbud yang sudah diberikan. Ya, silakan ke gedung C lantai 1 Depdikbud Komplek Senayan. Di sana ada unit layanan terpadu dan ada tim kami yang berada di lokasi tersebut. Terima kasih. Oke, jadi silakan datang ke gedung C di lantai 1 ya Pak? Ya. Oke, langsung saja tuh untuk teman-teman yang sudah ada di Jakarta. Nah, kali ini kita langsung masuk ke pertanyaan yang ini mungkin langsung ke substansi arah tema kita di hari ini terkait dengan koordinasi kebijakan Merdeka Belajar dengan tema adalah organisasi penggerak. Ini pertanyaan yang pertama buat saya sangat menarik. Apakah organisasi kemasyarakatan hanya boleh mengajukan satu proposal? Silakan. Teknis tapi masih sedikit umum. Oke, ya, silakan. Organisasi penggerak boleh mengirimkan lebih dari satu proposal. Di dalam ketentuan yang kami atur, satu proposal berisi untuk satu jenis satuan pendidikan. Jadi PAUD, apa SD, apa SMP. Kalau organisasi penggerak ingin mengajukan proposal di dua satuan pendidikan yang berbeda, maka harus mengirimkan dua proposal yang berbeda. Termasuk juga kalau pengalaman yang dimiliki itu juga berbeda, misalkan jenjangnya sama SD, tapi ada satu program yang memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun dan ada satu program metode yang pengalamannya baru 1 tahun. Maka satuan pendidikan jenjangnya masih sama-sama SD, tetapi karena pengalamannya berbeda, maka itu masuk kategori yang berbeda. Yang satu pengalaman di atas 3 tahun bisa masuk kategori gajah, yang pengalaman 1 tahun masuk kategori macan. Jenjangnya sama-sama SD,
maka proposal yang dikirimkan bisa dua, satu untuk kelompok SD kategori gajah, yang satu kelompok SD kategori macan. Ya, jadi boleh lebih dari satu proposal. Oke, silakan ingin ditambahkan? Mungkin saya tambahkan untuk kategorinya, walaupun nanti organisasi penggerak itu lebih dari satu, tapi sasarannya harus berbeda. Tidak boleh dalam sasaran sekolah yang sama, guru yang sama, kemudian kegiatannya beda, harus beda. Itu. Jadi tidak boleh satu guru dikelola oleh 2 kegiatan atau 3 kegiatan, harus 1 kegiatan. Itu yang membolehkan. Terima kasih. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi, Bapak-bapak? Sudah? Oke, itu tadi dijawab dengan lugas. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan untuk kalian semua yang sudah memberikan pertanyaan. Dan bagi kalian yang masih punya pertanyaan, langsung aja kirim, tadi ada linknya di bawah ini. Silahkan kalau mau menanyakan apapun boleh, karena kita sudah masuk kepada sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, kenapa program ini melibatkan organisasi eksternal Kemendikbud, bukan lembaga resmi pendidikan yang ada di bawah Kemendikbud? Silahkan. Ya, di slide kedua yang saya paparkan bahwa sekolah penggerak ini memiliki 4 komponen utama, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan komunitas. Kita menggandeng komunitas untuk pertama bisa lebih mendominasikan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh komunitas penggerak. Yang kedua, bahwa untuk instansi dalam Kemdikbud bukan berarti diabaikan, bukan berarti ditiadakan. Ini adalah program inovasi dan kreativitas untuk lebih menggandeng pihak-pihak yang selama ini sudah memberikan bukti baik untuk kemajuan pendidikan kita, yang seringkali aspek keberlanjutannya tidak tersambungkan, programnya berhenti karena minimnya dukungan dari stakeholder, maka melalui program komunitas penggerak ini, seluruh potensi yang ada di masyarakat, baik yang bersifat kelembagaan maupun individual dengan program relawan penggerak ini, ingin dikapitalisasi oleh Kemendikbud, ingin diberdayakan untuk bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam mewujudkan peserta didik yang sebagaimana kita inginkan menjadi manusia unggul di masa yang akan datang. Jadi ini adalah program memperkuat dan memperkaya dari sekian banyak program-program yang dimiliki Kemendikbud untuk menjadikan upaya peningkatan profesionalisme para guru dan tenaga pendidikan menjadi lebih cepat, menjadi lebih menyentuh pada titik-titik yang selama ini kita masih kurang banyak memberikan perhatian, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau, 3T, remote area, dan sulit geografis. Terima kasih. Oke, mungkin ingin ditambahkan oleh Pak Kasiman, Pak Eko, atau Pak Adika, silakan dari pertanyaan tadi. Ya, jadi ini sebenarnya kita mengoptimalkan ya praktek-praktek baik yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Organisasi penggerak di internasional, tingkat internasional bisa bergabung dengan catatan bergabung dengan organisasi penggerak nasional. Jadi harus bergabung baru bisa mendaftarkan diri. Jadi tidak bisa serta-merta organisasi internasional ikut bergabung, tapi harus bergabung dengan organisasi nasional. Dan ini dilakukan untuk menggerakkan praktek baik yang selama ini sudah berjalan dan bisa diintegrasikan, diimplementasikan di seluruh Indonesia. Kita akan melihat bahwa ini akan berjalan dengan baik dan akan diimplementasikan, ya, diduplikasikan ke sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Oke, mungkin ada yang menambahkan lagi dari Pak Eko mungkin? Cukup. Oke, itu tadi pertanyaannya, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya untuk teman-teman yang terlibat dalam live streaming hari ini. Pertanyaan berikutnya, ini menarik. Apa yang dilakukan relawan setelah mendaftar, Pak?
apa yang dilakukan oleh relawan setelah mendaftar? Ya. Pak Praptono lagi nih yang mau jawab. Oke. Ya. Siapa? Jadi gini, para relawan yang sudah melakukan registrasi, jangan lupa melengkapi profilnya. Apa pengalaman yang dimiliki, kemudian keahlian yang ingin ditekuni, dan data yang Bapak Ibu berikan menjadi file kami, dan nanti ke depannya satu, Kemendikbud akan menjadikan Bapak dan Ibu sebagai SDM pendukung dalam program organisasi penggerak ini. Ya, kalau dibutuhkan tenaga-tenaga yang handal, yang bisa memperkuat untuk program Sekolah Merdeka ini, maka Bapak dan Ibu menjadi timnya Kemendikbud. Yang kedua, Bapak dan Ibu sesuai dengan data yang dimiliki akan kami petakan per kabupaten kota. Maka seiring sejalan dengan organisasi penggerak yang nanti proposalnya sudah masuk ke kita akan petakan di mana organisasi-organisasi penggerak ini akan menjalankan programnya. Maka Bapak dan Ibu akan kami linkkan dengan organisasi penggerak tersebut. Tapi sekali lagi ini bukan berarti bahwa Bapak dan Ibu otomatis akan menjadi relawan dari organisasi penggerak tersebut. Akan ada proses yang Bapak dan Ibu para relawan harus mengikuti skema dari masing-masing para organisasi penggerak. Mereka punya kriteria, mereka punya standar, dan Bapak dan Ibu menjadi informasi atau data-data yang akan kami sodorkan sehingga potensi yang dimiliki oleh para relawan bisa diberdayakan oleh para organisasi penggerak. Ada keuntungan dari program relawan penggerak ini. Yang pertama, kalau itu bisa disediakan akan terjadi efisiensi anggaran. Karena tidak lagi dibutuhkan untuk menghadirkan ahli, instruktur, fasilitator, pendamping dari luar daerah. Cukuplah Bapak dan Ibu para relawan yang ada di kabupaten yang menjadi sasaran program. Yang kedua, ini akan memudahkan bagi Kemendikbud untuk memilih mana guru-guru yang memiliki prestasi yang sudah membanggakan. Dan sehingga relawan penggerak ini akan semakin memperkuat sinergitas antara kebijakan dengan potensi-potensi yang kita miliki di lapangan. Saya sangat senang dengan ribuan organisasi penggerak yang sudah terdaftar, relawan penggerak yang sudah masuk, meskipun kalau nanti pada akhirnya tidak semua organisasi penggerak akan mendapatkan dana bantuan dalam rangka menjalankan programnya dari Kemendikbud, tapi paling tidak hari ini kami di Kemendikbud itu punya kawan, punya mitra, dan potensinya sungguh sangat luar biasa. Dan ini yang kita harapkan bisa menjadi komunitas penggerak untuk merdeka belajar ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Oke, itu jawaban dari Pak Praptono. Mungkin saya akan menanyakan kepada Pak Andika. Karena ini mungkin ada kaitannya dengan keterikatan program organisasi penggerak dari pertanyaan tadi. Apa sih yang harus dilakukan setelah relawan mendaftar, Pak? Ya, tentunya kami dari sisi sistem ya. Dari sisi sistem. Jadi ketika relawan sudah mendaftar dari sistem, pertama itu seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Praptono, kita akan memiliki database relawan, potensi-potensi individu yang siap untuk membantu di wilayah masing-masing. Itu pertama. Terus yang kedua, jika mereka sudah mengisi profil sesuai dengan kapasitas dirinya, itu nanti dalam aplikasi itu nanti juga akan ditanyakan kapasitasnya seperti apa dan pengalamannya bagaimana, begitu. Kita akan memetakan berdasarkan potensi dan kedaerahannya, lalu kita akan menghubungi jika nominasi individu tersebut akan dipilih menjadi narasumber atau tutor atau instruktur, apapun yang sesuai dengan kapasitas yang individu tersebut telah isi. Mungkin itu, Pak. Oke, itu tadi jawaban yang ditambahkan. Dan
Ini kayaknya agak sedikit nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Mungkin ini akan dijawab oleh bisa oleh Pak Andika juga atau mungkin Pak Eko Budi yang merupakan Ketua Tim Regulasi dan Administrasi Program Organisasi Penggerak. Pertanyaan berikutnya adalah gimana sih calon relawan itu memilih wilayah kerjanya nih Pak? Calon relawan memilih wilayah kerjanya. Ya, saya sambung lagi tadi. Ya. Tentunya untuk dapat ini relawan ini kan bisa dari berbagai unsur. Nah, tentunya jangan sampai nanti individu tersebut ada dua job, misalnya dia sebagai apa dan juga sebagai relawan, dan itu akan mengganggu tugas kesehariannya dia. Sehingga sebaiknya yang relawan pilih, daerah yang relawan pilih itu adalah sesuai dengan domisilinya dia, tempat tinggalnya dia. Mungkin itu. Oke, jadi diusahakan relawan memilih tempat sesuai domisilinya ya. Mungkin akan ditambahkan lagi oleh Pak Eko selaku merupakan ketua tim regulasi. Secara regulasi ini gimana nih Pak? Dan administrasi ketika relawan memilih daerahnya. Ya, baik, pada prinsipnya adalah kenapa ruang itu dibuka. Kita pada prinsipnya dalam tata kelola keuangan negara itu adalah harus efektif, efisien, dan akuntabel. Sehingga dengan adanya relawan-relawan di daerah-daerah tertentu tersebut, itu harapannya terdapat efisiensi biaya dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Oke, jadi untuk efisiensi lebih baik sesuai domisili yang tadi sebelumnya dijawab. Dan kita langsung lihat pertanyaan berikutnya nih. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Coba kita lihat pertanyaan berikutnya. Banyak pertanyaan, mengapa memakai organisasi penggerak? Mengapa tidak memberdayakan saja MKKS atau MGMP yang sudah ada? Itu pertanyaannya, silakan. Ya, yang perlu digarisbawahi bahwa program organisasi penggerak tidak menggantikan program-program yang sudah ada seperti MGMP, KKG, MKKS. Program-program itu silakan tetap dijalankan. Organisasi penggerak ini adalah untuk memperkaya, bahkan pengalaman baik yang dimiliki oleh organisasi penggerak ini bisa diberdayakan, bisa dioptimalkan untuk menjadikan MKKS, MGMP, KKG menjadi lebih bagus lagi. Jadi sekali lagi mohon difahami kepada para guru bahwa KKG, MGMP yang sudah jalan silakan itu untuk tetap jalan karena itu menjadi forum bertemunya para guru untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang pembelajaran yang sudah dimiliki. Tetapi program organisasi penggerak ini hadir untuk lebih memberikan penekanan bahwa potensi besar yang dimiliki para relawan, para organisasi berdasar bukti ini bisa semakin kita optimalkan, bisa semakin kita kuatkan untuk menjadikan upaya peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan ini menjadi lebih baik dan berkualitas. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari Feby yang sudah dijawab oleh Pak Praptono. Mungkin Pak Kasiman atau Pak Eko dan Pak Dika ingin menambahkan pertanyaan dari Feby tadi? Ya, untuk memberdayakan KKG, MGMP, dan MKKS, kita ada program selanjutnya, yaitu melalui program pendidikan guru penggerak, yang nanti juga lulusannya sebagai guru penggerak. Bagaimana menggerakkan komunitas ini adalah akan dilakukan oleh guru penggerak melalui pendidikan guru penggerak yang akan diluncurkan berikutnya. Oh, keren banget. Yang di sini boleh minta tepuk tangannya? Oke. Hari semakin siang, pertanyaan semakin banyak. Tapi sebelumnya mau ditambahkan sama Pak Eko atau Pak Andika pertanyaan tadi? Oke, udah. Kita ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan Feby puas atas jawabannya yang sudah tadi dijawab. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dia pertanyaannya. Oke, kita lihat nih dari mana, siapa, dan apa pertanyaannya. Oke, pertanyaannya apakah baseline, midline, dan endline yang dilakukan oleh tim Monif, Kemendikbud atau organisasi independen atau dilakukan lagi oleh OMS? Oke, silakan. Siapa yang akan menjawab? Ya, baseline, midline, dan endline ini adalah evaluasi dampak terhadap program yang dilakukan oleh organisasi penggerak, dan ini nanti akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh satu tim independen yang ditunjuk, yang
ditugaskan oleh Kemendikbud untuk melakukan. Kewajiban dari organisasi penggerak adalah lakukan program dengan sebaik-baiknya menurut metode, model, dan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah dilakukan atau diusulkan di dalam proposal, dan nanti bagaimana evaluasi dampak itu akan terjadi di 3 batasan waktu itu, maka nanti kamilah yang akan melakukan evaluasi tersebut. Jadi tidak dilakukan oleh organisasi penggerak. Oke, itu pertanyaan dari anonim. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin Pak Eko sama Pak Dika. Cukup. Pak Kasiman mau menambahkan? Oke, cukup. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Wijaya terkait dengan LPJ Keuangan. Mohon kami ditatar supaya tidak terpapar korupsi. Kalau ada biaya pengeluaran dan tidak ada kwitansinya gimana nih Pak? Ini pertanyaan dari Wijaya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya tata kelola keuangan itu harus transparan dan akuntabel. Nah, ketika kita sudah menetapkan lembaga yang akan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, semuanya itu sebelum pelaksanaan kegiatan itu dilakukan akad kerjasama. Nah, dalam pelaksanaan akad kerjasama itu tentunya kami lakukan bimbingan teknis terhadap tata kelola pengelolaan keuangan negara yang benar, yaitu di mana dibelanjakan sesuai dengan standar biaya masukan yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan dan juga peraturan menteri yang terkait dengan bagaimana pertanggungan jawaban daripada pengelolaan keuangan negara. Jadi pada prinsipnya akan dilakukan kegiatan bimbingan teknis Pak terhadap pengelolanya, yaitu yang terdiri dari ketuanya, bendaharanya, dan juga sekretarisnya. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Diberikan oleh Wijaya Kusuma, ini Sekjen Koktik dan Ikatan Guru TIK PGRI ini Pak. Mau ditambahkan mungkin jawaban pertanyaan dari Pak Wijaya ini? Ya, saya tambahkan. Jadi kita tidak melepas program ini begitu saja. Kita mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang akan muncul dan terkait dengan persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan. Karena ini adalah anggaran pemerintah, maka sekecil apapun pembiayaan yang dikeluarkan harus ada buktinya. Ya, ini prinsip, ya, sekecil apapun. Gitu. Meskipun kita real membelanjakan, tapi kalau tidak ada bukti, maka itu tidak bisa diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan untuk itu saya mohon nanti pada organisasi yang terpilih diperhatikan betul terkait dengan aspek pertanggungjawaban ini, dan ketika bimbingan teknis kepada financial officer yang nanti diberikan itu benar-benar bisa dikirim orang yang tepat, kemudian pada realisasinya juga ditaati terkait dengan bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dibelanjakan. Tidak ada bukti berarti asumsinya adalah dana sisa, dan itu yang harus disetor ke kas negara. Itu. Oke, jadi sekecil apapun itu harus ada bukti. Pak Kasiman atau Pak Adika mau menambahkan pertanyaan dari Pak Wijaya ini? Oke, cukup. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik. Nah, ini perlu dicontoh teman-teman ya yang lagi tergabung dalam live streaming ini. Kalau ngajukan pertanyaan lengkap tadi kayak Pak Wijaya itu dengan dengan jabatannya juga. Jadi kan enak gitu menjelaskannya. Oke, dari Suluh Insan Lestari. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan kerjasama antara organisasi penggerak dengan pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi. Mengingat ini adalah program dari pusat atau dari Kementerian Pendidikan ya Pak, silakan. Ya, saya sekaligus ingin menghimbau dan mengajak kepada para dinas pendidikan ya, pemerintah daerah yang nanti daerahnya menjadi daerah terpilih dari yang menjadi sasaran dari organisasi penggerak, yang ingin kita pastikan bahwa program yang diusung oleh organisasi penggerak dan sudah disetujui oleh Kemendikbud itu mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Apa bentuk dukungan itu? Diwujudkan dengan satu kesepakatan yang ditandatangani bersama antara perwakilan dari dinas kabupaten atau dari pemerintah daerah kabupaten dengan organisasi penggerak. Nah, di dalam kerjasama itu kita meminta dan mempersyaratkan satu guru yang menjadi sasaran dari program organisasi penggerak untuk tidak dipindahkan selama program berlangsung. Yang kedua, kepala sekolah juga tetap bisa mengawal program ini sampai dengan selesai. Sehingga nanti setelah kita tetapkan organisasi penggerak ini terpilih untuk mendapatkan dana bantuan dalam rangka menjalankan programnya, maka di tahapan berikutnya organisasi penggerak ini akan merapat ke para dinas pendidikan untuk melakukan penandatanganan MOU. Harapannya dengan pola seperti ini, apa yang dilakukan oleh organisasi penggerak tetap menjadi bagian yang terpadu, ya, yang terintegrasi, tidak parsial dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena praktek-praktek baik yang dilakukan oleh organisasi penggerak ini akan menjadi tidak maksimal kalau dalam perjalanannya kemudian guru itu dipindahkan. Karena yang kita kunci juga dari program ini adalah satuan pendidikan. Nah, ini kita kunci untuk state explicit di dalam proposal yang diajukan oleh organisasi penggerak. Nah, yang kedua, kita juga berharap kepada pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sekolah yang menjadi sasaran program ini tidak double atau tidak terduplikasi dengan sasaran dari organisasi penggerak yang lain. Dan disinilah peran dari pemerintah daerah untuk bisa mensinergikan. Kalau di daerahnya nanti ada 3 atau 4 organisasi penggerak yang menjalankan programnya di wilayah itu, maka karena sasaran sekolahnya terbatas, Dinas Pendidikan bisa menyampaikan, bisa berkoordinasi dengan organisasi penggerak agar terjadi sebaran sekolah yang menjadi sasaran program. Nah, sehingga memang peran dari Dinas Pendidikan, dari pemerintah daerah itu menjadi pihak yang tidak bisa diabaikan dari upaya untuk menjalankan program ini akan bisa berhasil secara maksimal. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban seluruh dijawab langsung oleh Pak Praptono. Mungkin Pak Kasiman, Pak Eko atau Pak Dika mau menambahkan? Pak Kasiman, Pak Eko? Oke, cukup ya berarti. Kita ke pertanyaan berikutnya, kita lihat dari pertanyaan yang masuk kepada kita semua, dari teman-teman yang terlibat dalam live streaming hari ini. Kita lihat pertanyaan berikutnya, silakan. Yang mau menanyakan tadi sudah saya kasih informasi linknya, dan ini ada pertanyaan dari SSLC Igi Gagak. Pertanyaannya adalah terkait persyaratan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor resmi, bagaimana dengan organisasi kami yang bergerak tanpa bantuan dana? Oh, ini menarik Pak, silakan siapa yang mau jawab? Pak, ya. Oke. Baik. Kalau untuk kelompok gajah dan macan, kami mempersyaratkan wajib oleh auditor resmi. Tapi untuk kelompok kijang, saya bisa sampaikan karena ini tidak ada dana, tanpa bantuan dana. Coba nanti di dana yang diperoleh atau untuk menjalankan kegiatan tentu ada sumbernya. Ada jumlahnya, dan inilah yang perlu dilaporkan oleh organisasi penggerak. Bagaimana setahun terakhir melaksanakan kegiatan, sumber pembiayaannya dari mana saja, berapa jumlahnya. Jadi poinnya adalah kirimkan laporan keuangan yang Bapak Ibu miliki dari organisasi penggerak itu, dan nanti tim kami yang akan mengevaluasi, yang akan menilai apakah laporan keuangan yang Bapak Ibu sampaikan itu memenuhi akuntabilitas atau tidak, gitu ya. Jadi tetap kita mempersyaratkan adanya laporan keuangan yang dimiliki oleh
oleh lembaga itu. Terima kasih. Oke, mau ditambahkan? Silakan Pak. Jadi kalau saya melihat pertanyaannya, ini masih belum jelas sebenarnya Pak. Masih belum jelas? Ya, Oke. Kenapa saya bilang belum jelas? Yang pertama dia tanyakan terkait persyaratan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor resmi. Ya. Terus bagaimana dengan organisasi kami yang bergerak tanpa bantuan dana? Yang enggak perlu. Nggak perlu? Nggak perlu kita melakukan audit. Kan yang namanya ada audit dari pihak eksternal itu, Yap. kalau mereka itu akan mengajukan proposal ke kita. Oke. Persyaratan. Itu baru diaudit tuh Pak ya? Baru itu yang Oke. harus ada auditnya. Untuk yang gajah, dia itu harus minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun, gajah ya Pak? Ya. Oke. Sedangkan yang macan itu minimal 1 tahun. Macan minimal 1 tahun? Ya. Nah kalau yang 3 kijang Ya. itu tidak perlu ada audit dari eksternal. Oke, kalau Tapi kijang cukup tidak perlu dari- audit dari eksternal? Ya, cukup dari internal aja. Mantap ini ya pertanyaan yang sudah dijawab dari SSLC. Igi Gegak ini mudah-mudahan bisa semakin membuat penjelasan untuk kalian semua. Kita masuk ke pertanyaan tapi sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya mau ditambahkan silakan Pak. Ya, saya tambahkan Ya. untuk organisasi penggerak yang ingin mandiri Ya. tanpa bantuan pemerintah itu bisa ngikuti. Oke. Tapi harus mendaftar lewat aplikasi dan nanti akan dievaluasi juga. Oke. Siapa tahu ada lembaga organisasi penggerak itu mempunyai dana yang berlebih. Oh, Dan dia oke. ingin mengaplikasikan bahwa saya lo bisa. Dan nanti hasilnya apabila itu mempunyai hasil yang baik, kita juga akan aplikasikan kepada organisasi atau sekolah-sekolah yang lain. Ya. Jadi tidak masalah. Jadi saya tidak perlu bantuan pemerintah dan saya bisa membantu pemerintah dan saya akan mendaftarkan dan saya siap dievaluasi apakah program saya baik atau tidak. Itu jadi seperti itu. Tadi menambahkan yang punya Pak Eko, untuk yang kijang itu ada evaluasi tapi evaluasi dari internal auditnya. Itu jadi tidak perlu dari eksternal. Karena itu kan yang kalau yang kijang itu bantuan dananya di bawah 1M. Ya. 1M itu jadi khusus hanya dari internal saja cukup. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman yang ada di sini atau yang lagi nonton juga. Oh, ini jelas banget ya. Ini keren ini pertanyaannya. Mungkin Pak Andika mau melengkapi? Oke, udah. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat ya, pertanyaan berikutnya datang dari siapa dan apa pertanyaannya. Oke, ini dari coba kita contek dulu. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini dari Nail Obi pertanyaannya. Kalau tempat operasional di lokasi tertentu, apakah sebaiknya memasukkan proposal daerah itu saja untuk menghemat biaya nih Pak? Oke, sekali lagi saya bacakan. Kalau tempat operasional di lokasi tertentu, apakah sebaiknya memasukkan proposal daerah itu aja untuk menghemat biaya? Silakan. Ya, jadi sasaran sekolah, sasaran kecamatan, sasaran kabupaten kita serahkan sepenuhnya kepada organisasi penggerak untuk ditentukan. Poin yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kita bisa menjalankan program yang kita usulkan ini dengan tepat sasaran, dengan biaya yang sangat efisien dan efektif. Yang kedua bahwa kapasitas SDM yang dimiliki. Tentu kalau para organisasi penggerak ini menjalankan program di daerah yang cukup jauh atau sebaran sekolahnya juga sangat jauh, maka efeknya akan dibutuhkan SDM yang lebih besar, akan terjadi kebutuhan anggaran yang lebih tinggi. Jadi silakan kepada masing-masing organisasi penggerak untuk memikirkan, berinisiatif dan berkreatif bagaimana program yang dijalankan, yang diusung itu bisa berjalan dengan baik dan anggaran yang dibutuhkan juga bisa seminimal mungkin. Itu penjelasannya. Oke, itu dari Pak Praptono, mau ditambahkan oleh Pak Kasiman silakan atau Pak Eko Ya. dulu? Pak Kasiman dulu, siap. Ya, kita pemerintah itu mendorong untuk penyebaran lokasi. Ya. Oke. Jadi di seluruh Indonesia, oleh karena itu kita berharap organisasi penggerak itu bisa menyebar di wilayah juga ke 3T.
terluar, terdepan, dan tertinggal. Ya, 3T Gitu. Pak ya. Supaya kita tidak nanti, mungkin kalau nanti hasil seleksinya itu ngumpul di Jawa semua. Oke. Nah, nanti kewenangan tim seleksi untuk memberikan saran dan melalui koordinasi organisasi penggerak untuk memberi saran pindah di lokasinya. Karena mungkin di satu lokasi itu ada beberapa organisasi penggerak. Supaya nanti kita punya Indonesia, tidak hanya punya Jawa. Oleh karena itu penting sekali kita mengevaluasi bahwa ini penyebaran sangat diharapkan sekali. Terima kasih. Jadi penyebaran ini memang sangat diharapkan sekali Pak, supaya nggak terpusat di Pulau Jawa semuanya. Oke, mungkin Pak Eko ini kan kaitannya ada sama administrasi nih Pak. Mau menambahkan jawabannya? Jadi kan fokus kita untuk tahun ini itu kan di 100 kabupaten kota. Oke, 100 kabupaten kota Pak ya? 100 kabupaten kota. Nah, maka dari itu sedapat mungkin bagi lembaga-lembaga organisasi masyarakat ini itu bisa konsentrasi di satu kabupaten tersebut. Oke. Karena apa? Dalam rangka efisiensi dan efektivitas juga dalam tata kelola penyelenggaraan dan juga pertanggungan jawaban keuangannya, Pak. Oke, Pak Andika mau menambahkan? Sedikit menambahkan dari Pak Eko mungkin. Tadi yang pertama betul, selama itu menghemat biaya atau efisiensi itu yang kita tuju. Jadi kalau seandainya memang didekatkan pada lokasi operasional itu malah lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kategori gajah misalnya, itu kan memerlukan sasaran yang tidak sedikit. Ya. Nah, sebarannya itu bisa dimulai dari ya tempat operasional itu. Jadi kalau seandainya dia ada di Kabupaten A misalnya, lalu memiliki jumlah sasaran yang kurang masih, lalu ekspansi ke kabupaten sebelahnya B, itu masih memungkinkan selama dia masih berhimpit itu. Jadi misalnya jangan sampai nanti Jawa Barat dengan Jawa Timur, nah itu terpisah oleh Jawa Tengah. Nah, itu yang, kalau bisa sih sebelah-sebelahan lah Pak ya ibaratnya gitu ya. Ya untuk karena ada kriteria minimal memasuki masing-masing kategori, mungkin itu. Oke, itu tadi pertanyaan Neil Obi dijawab lengkap ya sama 4 narasumber kita. Luar biasa. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan langsung aja klik atau kirim lewat email. Ada linknya di bawah sini. Kalau kalian lihat di layar handphone kalian atau di laptop kalian atau dimanapun kalian nonton acara live streaming ini. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan berikutnya ini datang dari, hashtag obat manjur. Orang hebat main jujur. Wah, serem juga nih namanya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan perkumpulan atau komunitas yang belum memiliki akta dan surat, kemudian akta dan surat keterangan pendirian dari Kemenkumham. Apakah masih bisa mengajukan proposal? Sekali lagi saya bacakan, bagaimana dengan perkumpulan atau komunitas yang belum memiliki akta dan surat keterangan pendirian dari Kemenkumham? Ini apakah masih bisa mengajukan proposal? Silakan. Ya, jawabnya tidak. Karena memang aspek legalitas ini menjadi aspek yang utama. Tapi masih punya waktu sampai tanggal 16 April batas terakhir pengajuan proposal. Sehingga dipersilahkan organisasi penggerak yang belum memiliki aspek ini masih ada waktu sekitar berarti 1 bulan. Ya, kurang lebih 1 bulan. Tapi kalau tidak ada tidak bisa. Kalaupun memaksa mengirimkan proposal maka itu masuk item yang menjadi syarat utama untuk digugurkan. Terima kasih. Oke, jadi ini sangat penting ya Pak ya, aspek legalitas. Silakan Pak, Pak Kasiman mau ditambahkan? Ada kemungkinan untuk bisa bergabung, yaitu dengan bergabung dengan organisasi penggerak yang sudah punya izin. Oke, atau join Pak ya kalau kayak gitu ya? Ya, karena dia punya kemampuan. Punya kapasitas, kemampuan, tapi izinnya belum ada, ya bergabung saja yang sudah punya. Jadi bisa mengaplikasikan ilmunya dan programnya, saya kira itu. Jadi kalau bahasa milenialnya joint operation Pak ya? Betul, seperti itu. Oke, mungkin Pak Eko, Pak Andika mau menambahkan? Oke, cukup. Itu tadi pertanyaannya tuh, aspek legalitas penting. Pokoknya nggak ada ini, nggak bisa tapi masih ada tanggal 16 April ditunggu, kalau nggak joint operation. Itu dia, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaannya adalah apakah untuk saat ini masih ada kesempatan untuk mendaftar sebagai relawan? Sampai kapan batas waktu pendaftaran relawan? Masih ada kesempatan untuk mendaftar sebagai relawan dan sampai kapan nih Pak batas waktu pendaftaran relawan? Silakan. Ya baik, dalam aplikasi masih kami buka
Ya. untuk sampai dengan saat ini untuk menjadi relawan sampai dengan 16 April. Sampai dengan 16 April. Sampai dengan 16 April ya Pak ya. Jadi masih kurang lebih sekitar, masih lama ini ya. 1 bulan. Oke, teman-teman kalau yang mau mendaftar silahkan, masih ada kesempatan sampai tanggal 16 April. Mungkin mau ditambahkan Pak Bapak-bapak yang lain? Oke, cukup ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, itu tadi pertanyaan dari anonim. Silakan ya, langsung aja tuh, masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 bulan, lebih sedikit. Oke, ini dari Mentari Teachers Academy. Apakah program ini akan diprioritaskan untuk mendukung dan membantu daerah 3T tadi ini Pak? Silakan. Ya, jadi karakteristik utama dari program ini adalah untuk memperkuat atau mempercepat pembangunan SDM di daerah 3T. Sehingga saya sudah sampaikan di presentasi saya tadi bahwa diprioritaskan daerah 3T, kemudian daerah pedesaan, rural area, di daerah yang sulit geografis. Tetapi tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah yang lain. Cuman penekanannya daerah ini adalah daerah-daerah yang sangat diprioritaskan untuk segera mendapatkan sentuhan program melalui komunitas penggerak ini. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Praptono. Mungkin Pak Kasiman mau menambahkan? Pak Eko? Pak Dika? Cukup. Oke, itu tadi ya pertanyaan sudah dijawab. Pertanyaan yang datang dari Mentari Teachers Academy. Kita akan membacakan satu pertanyaan lagi sebelum kita rehat sejenak. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Datang dari siapa? Ini dia. Oke, datang dari Pepita Revo. Saya pikir Pepita Fierce nih ya kan. Oke, pertanyaannya adalah apakah PT terdaftar dalam organisasi penggerak boleh mengirimkan proposal dan apakah proposalnya ini akan dipertimbangkan? Nah ini dia Pak, ini menarik nih. Apakah PT terdaftar dalam organisasi penggerak boleh mengirimkan proposal dan apakah proposalnya akan dipertimbangkan? Silakan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang telah bergerak di bidang pendidikan, pertama saya sampaikan terima kasih atas kepeduliannya untuk ikut bersama-sama dalam program organisasi penggerak. Tetapi ini saya sampaikan bahwa ini adalah program untuk organisasi kemasyarakatan yang sifatnya nirlaba. Sehingga memang bagi PT atau perseroan terbatas yang ingin berkontribusi dalam program organisasi penggerak ini, seperti tadi disampaikan oleh rekan kami, bisa masuk dalam konsorsium, ya, menjadi pendukung terhadap organisasi kemasyarakatan nasional yang mendaftar sebagai organisasi penggerak. Kita tentu akan sangat diuntungkan karena kalau PT ini punya dana CSR yang bisa dioptimalkan, sehingga memang kalau ada kontribusi dari PT, maka silahkan konsorsium dengan organisasi nasional, organisasi kemasyarakatan nasional yang ada, dan kemudian cantumkan di dalam proposal yang diajukan. Sehingga nanti panitia seleksi tahu bahwa lembaga ini, organisasi ini mengajukan pembiayaan sekian, programnya demikian, tapi mendapatkan dukungan dari PT sekian. Sehingga memang nanti akan ada hitungan-hitungan berapa sungguhnya pembiayaan pendidikan yang bisa direalisasikan dari proposal yang diajukan. Hal yang sama menegaskan kembali terhadap organisasi-organisasi yang kedudukannya tidak di Indonesia, itu pun juga masih bisa untuk terlibat dalam program organisasi penggerak dengan pola kemitraan atau konsorsium tadi. Saya kira itu penjelasannya terkait dengan yang ini. Terima kasih. Oke, mau ditambahkan mungkin Pak Kasiman atau Pak Eko, Pak Dika? Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan berikutnya masih dengan 4 narasumber saya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Oke, untuk Adam nih ya. Untuk sustainability, pengembangan kompetensi guru lebih baik menguatkan kelembagaan dengan melakukan monitoring melibatkan pengawas dan kepala sekolah. Silakan. Saya sepakat bahwa peran kepala sekolah dan pengawas sangat penting dalam peningkatan kompetensi guru. Sehingga program organisasi penggerak ini tidak hanya menyasar targetnya itu hanya untuk para guru. Bahkan
kami memperhatikan begitu pentingnya peran kepala sekolah, mewajibkan setiap satuan pendidikan yang terpilih menjadi sasaran program, maka di situ kepala sekolah wajib menjadi target pembinaan dari program yang diusung oleh organisasi penggerak. Yang kedua, bahwa peran daripada pengawas ini termasuk juga salah satu dari target sasaran di dalam penguatan program peningkatan kompetensi guru ini. Yang ketiga, saya di awal juga sudah menyampaikan ketika organisasi penggerak ini harus melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan, salah satu item terpenting yang kita minta di dalam Memorandum of Understanding itu adalah kesediaan Dinas Pendidikan untuk tidak memindahkan penugasan dari kepala sekolah selama program berjalan. Jadi terima kasih kepada Mas Adam ya, Adam, yang telah mengingatkan dan menggarisbawahi tentang pentingnya peran dari kepala sekolah dan pengawas, dan ini sejalan dengan arahan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang sekolah penggerak. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Adam. Bapak-bapak mungkin ingin menambahkan jawaban dari Pak Pratono? Cukup? Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Kita buka pertanyaan berikutnya, datang dari siapa nih? Oke, ini dari anonim. Organisasi saya sudah upload profil akta SK Kemenkumham, tapi kenapa tidak bisa melakukan ajuan verifikasi? Ada catatan verbal organisasi belum dibuka. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Silakan. Yang pertama, setelah melakukan isi profil, setelah melakukan pendaftaran, coba dicek dulu setelah dapat password ya, setelah dapat password kita cek lagi ke akun kita, catatan-catatan apa saja yang ada tanda cross. Di situ nanti ada tanda cross, kita lihat itu situ ada apa saja. Nah, itu yang perlu dilengkapi satu. Yang kedua untuk verbal itu memang nanti masih tanggal 16. Oke, 16 Pak. Iya. Itu semuanya berarti? Iya. Oke, 16 April tadi ya? 16 Maret. Oh, 16 Maret. Oke, untuk verbalnya tanggal 16 Maret. Mungkin Bapak-bapak ada yang ingin menambahkan? Ya. Satu hal yang saya tambahkan, bahwa mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 16 April itu adalah tahapan untuk pengajuan proposal. Sejalan dengan tahapan pengajuan proposal itu, maka tim evaluasi sudah akan melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang sudah dikirimkan oleh para organisasi penggerak. Cuman yang membedakan masa kerjanya tim evaluasi ini akan sampai dengan 16 Maret. Jadi perlu dipahami bahwa kami tidak akan melakukan evaluasi itu mulai 16 April, tapi dari mulai 16 Maret itu kami sudah akan mulai bekerja untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh para organisasi penggerak. Terima kasih. Oke, jadi dari tanggal 16 Maret ya Pak, evaluasi itu sudah akan dimulai. Mau ditambahkan mungkin Pak Eko atau Pak Kasiman? Cukup? Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan dari siapa? Waduh, ada Sailor Moon ternyata ya yang lagi nonton kita nih. Apakah PNS yang menjadi anggota suatu organisasi boleh menjadi relawan di program ini? Silakan. Ya, untuk relawan nanti bisa juga dari praktisi pendidikan. Ya. Kemudian bisa jadi dari guru, ya. Bisa dari dosen, bisa dari Widya Iswara, atau dari swasta atau negeri yang lainnya. Pada prinsipnya nanti para relawan itu tidak boleh meninggalkan tugas yang diembannya. Oke. Kalau sebagai guru, saya mempunyai tugas sebagai guru, ada tugas ngajar, ada tugas mengembangkan modul, pembelajaran dan lain-lain, itu tidak boleh ditinggalkan. Ya. Artinya seperti apa? Ya harus di luar jam kerja. Nah, pasti nanti akan dikoordinasikan dengan kepala sekolah, kalau yang dari sekolahan, atau dari Widya Iswara, nanti dari kepalanya, itu nanti sesuaikan.
mana yang bisa dilakukan di luar mengikuti organisasi penggerak atau tidak, nanti kan akan diverifikasi. Betul. Diverifikasi apakah ini sumber daya manusianya untuk di organisasi penggerak ini cukup atau tidak, dari mana, dan akan tanda tangan kontrak. Nah, kalau tanda tangan kontrak melalui organisasi penggerak dari relawan itu, nanti akan dievaluasi. Apakah ada izin dari sekolah atau dari universitas atau dari kepala Pempat-TK atau LPMP, itu yang dilakukan. Jadi saya kira tidak masalah. Oke, Gitu. tidak masalah ya Pak ya? Tidak meninggalkan tugas pokoknya. Oke, asal tidak meninggalkan tugas pokok. Dan diutamakan mengerjakan tugas pokoknya. Oke, dan diutamakan mengerjakan tugas pokoknya. Ya. Oke, mau ditambahkan lagi? Ini Sailor Moon ini Pak yang nanya Pak. Ya, saya ingin mengingatkan pada teman-teman yang terutama yang PNS ketika ini menjadi relawan, satu tugas utamanya adalah melaksanakan penugasan yang memang sudah melekat pada dirinya. Dan ingat bahwa ini adalah relawan. Nah, jadi harus benar-benar bisa ya relawan gitu, tidak menggantikan dari penugasan yang sudah melekat pada dirinya. Yang kedua, ini pesan untuk para organisasi penggerak. Yang menjadi relawan tidak boleh sekaligus menjadi target dari program yang dilakukan. Jadi kalau relawan sekaligus peserta juga tidak boleh. Kalau relawan ya relawan kedudukannya, bukan sebagai peserta dari kegiatan. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Tambahan juga Pak, misalnya juga PNS yang bersangkutan cuti misalnya, cuti besar, dia ingin menjadi relawan, mengikuti kegiatan ini nggak apa-apa juga Pak. Oh itu nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, tapi dia cuti. Ya. Artinya memang dia tidak punya kewajiban untuk ke kantor dinasnya. Oke. Ya. Oke, Pak Dika mau menambahkan? Cukup. Oke, Hendro Hasan, Mentari Teachers Academy. Oke, pertanyaan adalah AKM pertama akan dilakukan mulai Agustus 2020, sedangkan program baru mulai Juni 2020. Apa pertimbangannya? Apakah 2 bulan tidak terlalu singkat? Biasanya 3 bulan nih. Baik, terima kasih. Dan ini sudah dipertimbangkan oleh tim yang mengembangkan instrumen untuk asesmen AKM. Jadi terima kasih atas masukannya dan ini sudah dipertimbangkan oleh tim kapan asesmen itu akan dilakukan dan tentu sudah mempertimbangkan terkait dengan implementasi program yang diusung oleh para organisasi penggerak. Saya kira itu, terima kasih. Oke, ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Hendro? Pak Kasiman, Pak Eko atau Pak Andika? Oke, cukup. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bolehkah SMA jadi sekolah sasaran? Mohon infonya nih Pak katanya. Baik, untuk tahun 2020 dalam program rintisan ini sasaran difokuskan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, TKLB, SDLB, dan SMPLB. Dengan fokus literasi, numerasi, dan karakter. Kapan SMA akan menjadi sasaran program? Maka ini untuk episode berikutnya. Dan direncanakan untuk tahun 2021 baru kita akan memulai untuk menjalankan yang program rintisan untuk jenjang SMA dan maupun SMK termasuk SMLB. Jadi mohon pada teman-teman organisasi penggerak dan juga para guru dan kepala sekolah bahwa untuk jenjang pendidikan menengah baru akan kita mulai di tahun yang akan datang. Terima kasih. Oke, jadi di episode berikutnya itu artinya di tahun 2021 ya Pak ya? Oke, Pak Kasiman, Pak Eko atau Pak Andika ingin menambahkan? Cukup, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat. Oke, Agung Kocak pertanyaannya, apakah dalam mengikuti program ini lembaga penggerak juga masih dapat mencari sumber dana lain? Nah. Baik, terima kasih. Tentunya bisa Pak sepanjang sepanjang tidak ada redundant, tidak ada duplikasi pembiayaan. Oke. Ya, jadi apa yang sudah direncanakan dalam proposal itu tidak boleh juga direncanakan dari permintaan
ke tempat lainnya untuk pembiayaan yang sama. Jadi pada prinsipnya silakan lembaga itu mencari dana tambahan tetapi bukan untuk pembiayaan yang sejenis. Oke, boleh tapi bukan untuk pembiayaan yang sejenis, Pak. Ya, yang sama pokoknya intinya itu. Oke, ingin ditambahkan oleh Pak Praptono? Ya, saya tambahkan bahkan organisasi penggerak yang punya dana sendiri, artinya tidak memerlukan dana bantuan dari pemerintah, apakah boleh juga bergabung dalam program ini? Jawabnya juga boleh. Itu yang masuk pada kategori organisasi penggerak mandiri. Lalu interaksinya di mana? Kalau menjadi organisasi penggerak tetapi biayanya sepenuhnya dari organisasi tersebut. Maka kita akan mengikutkan program yang dijalankan oleh organisasi penggerak mandiri itu dalam proses monitoring dan evaluasi. Seperti tadi yang kita sampaikan ada di awal, tengah dan akhir endline dari proses monep yang kita lakukan. Maka program-program yang diusung oleh organisasi penggerak mandiri menjadi bagian dari sasaran yang akan kita libatkan di dalam monitoring dan evaluasi. Terima kasih. Ingin ditambahkan? Ya, bahkan untuk yang organisasi penggerak mandiri disarankan juga untuk mencari dana lain untuk memperbesar kapasitas. Boleh, silakan, tidak apa-apa. Jadi nanti pada prinsipnya ada satu organisasi yang ada dari dana pemerintah misalnya 100 sasaran, nanti dari dana mandiri 100 sasaran kan jadi 200. Betul. Begitu 200 kita hanya minta pertanggungjawabannya hanya yang 100 dari pemerintah saja. Tapi yang 100 yang dia jalankan bisa dilaporkan ke kita dan kita evaluasi. Tapi kalau yang dari luar pemerintah boleh dilaporkan? Boleh dilaporkan juga. Atau kalau tidak melaporkan juga boleh, Pak? Boleh. Tapi dilaporkan menjadi nilai tambahnya organisasi penggerak yang bersangkutan bahwa ternyata dia mendapatkan 100, outputnya berapa? Oh, 200. Itu lebih baik. Gitu. Jadi akan lebih baik sekali kalau dia mencari dana-dana lain selain dari pemerintah. Karena yang jelas pemerintah itu dananya pasti terbatas. Oke, keren banget jawaban dari narasumber. Kenapa Pak Eko? Saya beri tambahan. Artinya kalau saya melihat konteks pertanyaan ini, sebenarnya kan untuk mencari dana yang memperkuat yang tidak terbiayai dari dana APBN. Ya itu pokoknya diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Aditya. Apakah Kemendikbud akan membatasi jumlah organisasi ketika ada program yang dilakukan di wilayah yang sama oleh 2 atau lebih organisasi? Silakan. Ya, prinsip yang kami lakukan adalah melakukan pemetaan. Kita tidak bicara berapa maksimal organisasi yang boleh berperan dalam satu daerah, tapi kita petakan. Yang kita kunci untuk tidak boleh double itu pada sekolah sasaran. Nah, bagaimana kalau kemudian dari hasil pemetaan kita mendapati ada penumpukan organisasi penggerak di satu daerah. Maka nanti kita akan undang organisasi-organisasi itu untuk kita cari diskusi lah. Kemungkinannya adalah apakah kabupaten yang menjadi daerah sasaran itu bisa dialihkan atau sekolahnya yang kemudian dipindahkan dengan sekolah masih pada wilayah yang sama. Intinya bahwa proses evaluasi yang kami lakukan setelah kita dengan evaluasi teknis, ya administratif, substansi itu masuk pada kategori ini program bagus, maka kita lanjutkan dengan pembiayaan dan kemudian ketika itu tidak ada titik temu dari proses pemetaan, nah kita akan undang untuk kita mendiskusikan bersama. Karena sayang juga kalau program baik kemudian itu tidak bisa kita jalankan. Mudah-mudahan dengan pola seperti itu kita bisa mengoptimalkan peran dari organisasi yang ingin berkontribusi untuk memajukan pendidikan kita. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Pak Praptono? Silakan. Ya, prinsipnya pemerintah kita berharap
organisasi penggerak ini ada penyebaran di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada penumpukan. Oleh karena itu tadi disampaikan begitu ada penumpukan kita akan koordinasi gitu. Nah, supaya nanti kita juga memanfaatkan di samping organisasi penggerak, relawan penggerak yang ada di organisasi yang provinsi yang lain. Itu kan tadi ada tiga yang akan diseleksi. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua substansi, dan yang ketiga adalah anggaran. Mungkin dari segi administrasi, substansi oke, tapi dari segi anggaran dia sudah tidak mampu, ya nggak bisa. Oleh karena itu nanti akan pertimbangannya adalah 3 poin ini. Jadi administrasi, substansi, dan anggaran. Kalau anggarannya cukup, kenapa tidak? Oleh karena itu kita sarankan untuk juga keluar supaya tidak satu peta, satu tempat saja, tapi nanti menyebar seluruh Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Oke, Pak Andika atau Pak Eko ingin menambahkan? Ya, jadi pada intinya ini dimungkinkan untuk bisa. Oke. Ya. Ini dia, dari anonim. Ini gimana ya sistem untuk pengajuan program relawan mahasiswa atau mahasiswi yang belum ada NPWP-nya nih Pak? Jadi pada prinsipnya kita ini yang sudah mulai beraktivitas ya dan sudah memiliki KTP itu ketika kita beraktivitas itu kan pasti ada penghasilan. Betul. Nah, penghasilan itu kan ada yang bisa dikenakan pajak, ada juga yang tidak. Tapi pada prinsipnya kita mendukung program pemerintah bahwasannya untuk mendukung kita itu membayar pajak, patuh taat pajak, dan juga kalau misalnya mahasiswa tersebut memang sudah punya aktivitas yang menghasilkan, wajib memiliki NPWP Pak. Wajib tuh. Oke, dan NPWP itu 1 hari diurus bisa jadi kok. Betul Pak. Ya. Oke. Jadi wajib ya memiliki NPWP. Ya, karena nanti kalau misalnya mahasiswa tersebut misalnya jadi relawan, terus direkrut oleh organisasi masyarakat, misalnya sebagai fasilitator atau sebagai narasumber, kan nanti kan bisa dapat honor misalnya. Betul. Ya, kalau dapat honor kan nanti kan ada pengenaan pajaknya. Ya, nah pengenaan pajak itu dasarnya adalah dari NPWP itu. Oke, jadi ayo dong bikin NPWP dulu buat teman-teman yang belum punya. 1 hari jadi kok ya. Jadi ayo dong kalau kalian punya KTP langsung aja bikin NPWP. Ada yang mau menambahkan? Ini menurut saya juga malah ini luar biasa sekali ya. Saya kemarin hanya terpikir guru, praktisi pendidikan, kemudian Widya Iswara, dosen. Ini malah mahasiswa-mahasiswa yang di perguruan tinggi S2, S3, kenapa tidak ikut di relawan? Ya, ikut saja di relawan dan ini menurut saya tinggal mengurus saja NPWP saya kira nggak terlalu lama kalau sudah punya KTP. Jadi itu ada yang dikenakan karena ada pajaknya lah. Kalau sudah ada penghasilan pasti ada pajaknya. Betul. Ya, saya kira itu, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, dari anonim lagi. Ini pertanyaannya ada banyak. Yang pertama, apakah harus ada 5 sekolah binaan minimal? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, timnya harus terdiri dari berapa orang? Harus ada tim inti atau ada volunteer, Pak? Silakan dijawab. Ini pertanyaannya yang pertama, apakah harus ada 5 sekolah? Itu yang minimal, Pak. Minimal ya? Ada yang minimal. Jadi yang minimal itu kan yang kijang. Yang kijang kan 5 sampai 20. 5 sampai 20, Pak. 5 sampai 20. Lah, kalau misalnya dia organisasi penggerak belum punya pengalaman tapi punya proposal dan bagus, pengalaman yang bagus ya. Terus ada 5 saja menurut saya 1 kecamatan sudah selesai. Kalau 1 kan 5 sekolah gitu. Berapa yang harus timnya? Ya, timnya paling tidak sudah ada pengurusnya. Ada pengelolanya, ya tadi misalnya pimpinannya, kemudian bendaharanya, sekretarisnya, kemudian yang menggerakkan, instrukturnya, itu paling sekitar kalau 1 kelas, 1 sekolahan 2, itu 2, 10, paling tidak 10, nanti ada bimbingan, tapi ini nanti dilihat, karena jangka waktunya lama. Ya, jangka waktunya lama, pasti harus ada instruktur, relawan yang bisa menggantikan. Kita kan tidak bisa mengajar terus-menerus atau memberikan bimbingan terus-menerus 1 orang dalam jangka waktu 2-3 bulan kan tidak bisa. Oleh karena itu nanti dilihat proporsionalnya. Saya kira tidak masalah ya itu. Oke, ada yang mau menambahkan?
jawaban dari Pak Kasiman tadi, Pak Adika, Pak Partono atau Pak Eko? Cukup? Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat nih, ini pertanyaan dari Wahana Inklusif Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana cara menampilkan bukti empiris sehingga kami tahu organisasi kami masuk ke kategori yang mana? Silakan Pak. Untuk menampilkan bukti empiris, maka bisa digambarkan dalam bentuk deskriptif, bisa kirimkan foto-foto, dokumentasi video yang dimiliki, modul-modul ataupun bahan-bahan pendidikan dan pelatihan yang sudah dikembangkan. Dan bagaimana bisa tahu masuk pada kategori yang mana, lihat kriteria yang menjadi acuan dalam penentuan kategori. Kalau kategori gajah, maka bukti empirisnya itu adalah meningkatnya hasil pembelajaran siswa. Dan itu adalah dari laporan hasil monitoring dan evaluasi. Dan kita mempersyaratkan untuk 3 tahun terakhir. Kalau itu berdampak pada hasil belajar siswa, pasti kriteria yang kedua terpenuhi, yaitu meningkatnya motivasi, kreativitas, praktek baik atau praktek pembelajaran dari para guru. Kemudian kalau hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil belajar siswa itu belum ada, maka berarti alternatif yang memungkinkan adalah masuk pada kategori yang kedua, yaitu kategori macan. Nah, indikatornya apa? Adalah melihat dampak dari peningkatan kompetensi, motivasi, inovasi, dan praktek pengajaran dari para guru dan kepala sekolah, termasuk tenaga kependidikan. Nah itu pertimbangannya, dan kita mempersyaratkan minimal 1 tahun. Bagaimana kalau itu juga tidak punya? Nah, maka berarti punya pengalaman saja, tapi buktinya tidak ada. Maka itu berarti masuk pada persyaratan di kategori yang ketiga. Jadi memang kategori gajah, macan maupun kijang itu menunjukkan semakin ringan ya dari kategori yang pertama sampai yang ketiga. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, jadi sebetulnya udah ada detail-detailnya ya Pak ya di masing-masing kategori, jadi tinggal dilihat. Oke, ada yang ingin menambahkan? Tapi silakan. begini Pak, saya hanya menambahkan. Makanya pastikan bahwa ketika kita mau membuat proposal, si lembaga ini atau organisasi masyarakat ini bisa masuk di yang mana, kategori yang mana. Karena ketika dia itu mengajukannya ke kategori 1, tidak terpenuhi bukan secara otomatis, mereka itu nanti oh ini cocoknya di kategori 3 ya. Misalnya itu tidak secara otomatis begitu. Oke. Ya maka dari itu pastikan kalau mana yang memang memenuhi persyaratan, proposal itulah yang diajukan sesuai dengan kategori yang cocok dengan organisasinya mereka. Jadi sebetulnya kita tinggal lihat spesifikasi kita punya aja Pak. Jadi ini cocoknya kemana tinggal masukin sini. Jangan pengen tiba-tiba upgrade aja di naik kelas gitu kan tanpa sesuai dengan spesifikasinya. Karena nggak secara otomatis ya. Iya betul. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, jadi bukti empiris itu bisa narasi, nanti disebutkan, bisa grafik, tabel, bukti kenaikan mutu pendidikan atau hasil belajar yang sudah dilakukan, hasil penelitiannya, hasil evaluasinya, itu bisa nanti ditampilkan di situ. Jadi gimana? Ya dimasukkan di proposal, karena di proposal sudah jelas di situ sebutkan, cantumkan bukti empiris supaya kita nanti bisa menilai ini masuk ke bagian yang mana. Jadi sebutkan, cantumkan ya Pak semua di proposal itu. Oke, ingin menambahkan Pak Adika? Cukup? Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat nih pertanyaan berikutnya. Oke, kita buka pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya. Saat melakukan pendaftaran ada pilihan muatan program intervensi literasi, numerasi, karakter dan lainnya. Kami memilih lainnya. Apakah dibolehkan? Silakan dijawab. Terima kasih, ini mungkin dari Pak Pras nih ya.
Sekolah Oke, udah kenal. di Surabaya. Mudah-mudahan Pak Pras sehat selalu. Jadi gini, program rintisan di tahun pertama ini kita memfokuskan pada literasi, numerasi, dan karakter. Galuh Handayani ini satu lembaga yang peduli dengan disabilitas. Jadi intervensi terhadap kebutuhan khusus tidak menjadi sasaran program ini. Tetapi bagaimana program yang diusung bisa meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter bagi penyandang disabilitas, nah itu yang akan bisa masuk di dalam program yang dalam skema pembiayaan organisasi penggerak itu. Jadi saya sampaikan untuk tidak memilih fokus yang lain, karena itu berarti tidak sesuai dengan kriteria dan tujuan dari program ini. Terima kasih. Oke, ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, itu untuk Pak Pras Pak tadi Pak ya? Oke, Pak Pras mudah-mudahan jelas ya Pak Pras ya? Oke, terima kasih, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan berikutnya, ini dia yang sudah masuk. Oke, ini datang dari Weni. Apakah organisasi yang tidak memiliki kantor di Indonesia tetap sudah melakukan pendampingan pada sekolah di Indonesia dengan bukti-bukti bisa mengikuti program ini? Oh, ini menarik pertanyaannya. Ya. Terima kasih Mbak Weningsih, ini dari Perkins Internasional. Ya, saya sarankan untuk Perkins bermitra dengan lembaga kemasyarakatan di Indonesia, jadi menjadi konsorsium dan nanti yang akan bekerja sama dengan Kemendikbud itu adalah organisasi kemasyarakatan yang nasional. Dan bukti-bukti yang dimiliki oleh lembaga internasional itu bisa menjadi bukti pendukung yang digunakan oleh organisasi mitra dan itu menjadi komponen yang masuk di dalam penilaian. Gitu. Terima kasih Mbak Weni. Oke, itu tadi jawaban pertanyaan yang sudah diberikan oleh Weni. Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dan sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya saya bacakan, saya juga ingin mengingatkan kalian semua yang sedang tergabung dalam live streaming ini, karena nanti jam 14.30 waktu Indonesia Barat akan ada pemaparan langsung yang akan langsung disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita buka, kita baca dari siapa nih? Oke, ini dari PB PGRI. Kelemahan pada suatu proyek adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut. Apakah tahapan tersebut sudah menjadi perhatian khusus? Nah, silakan. Terima kasih dari PB Pengurus Besar PGRI. Ya, tentu kami memperhatikan aspek ini dan ini bentuk masukan dan kepedulian dari Pengurus Besar PGRI untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari sisi perencanaan, kita sudah tegaskan di dalam proposal yang nanti akan disampaikan oleh para organisasi penggerak harus benar-benar menggambarkan akan adanya bukti ataupun praktek baik yang sudah dijalankan. Kemudian yang kedua, rancangan terhadap kegiatan dan usulan pembiayaan menjadi komponen yang akan dievaluasi sebelum diputuskan apakah usulan dari organisasi penggerak itu diterima atau tidak. Dan untuk memastikan bahwa evaluasi itu berjalan dengan baik, Kemendikbud menggandeng tim evaluasi yang profesional dan independen. Dan tentu ini agar bisa berhasil dengan baik, bukti-bukti real yang dikirimkan oleh para organisasi penggerak ini bisa dituangkan di dalam proposal. Bahkan tidak sampai di situ, kami tetap tim nanti mengedepankan verifikasi dan validasi lapangan. Jadi setelah evaluasi proposal dilakukan oleh tim pada tanggal 16 Mei, maka tahapan berikutnya adalah tim akan ke lapangan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh organisasi penggerak ini adalah bukti-bukti yang bisa dipastikan adanya atau keberadaannya di lapangan. Dan kemudian untuk memastikan juga apakah program ini tepat sasaran atau tidak, ini juga sudah dirancang, sudah disiapkan
adanya monitoring evaluasi yang dilakukan secara berjenjang dalam 3 kali MONEF untuk selama kurun waktu 2 tahun. Dan kita ingin melihat dampak dari program-program yang dilakukan oleh organisasi penggerak. Skema yang dibangun ketika nanti dari evaluasi pertama yang dilakukan ternyata ada beberapa hal yang itu perlu ada hal-hal yang perlu perbaikan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang apa dicantumkan di dalam proposal, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun juga punya kesempatan untuk meninjau kembali terhadap program yang akan digulirkan di tahun kedua maupun tahun yang ketiga. Nah, semuanya ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga akuntabilitas dari program yang dirancang. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Ini sebenarnya menjadi poin yang terpenting, bahwa organisasi penggerak ini salah satu yang ingin dilakukan adalah memastikan bahwa apa yang sudah diinisiatif, contoh-contoh baik yang sudah dilakukan oleh organisasi penggerak selama bertahun-tahun dan kita mendapatkan ada ketidaksinambungan terhadap program lanjutan. Nah, justru dengan program organisasi penggerak ini, hal itu ingin diselesaikan, ingin dipastikan bahwa praktek baik itu bisa dijalankan kesinambungannya dan juga didesiminasikan. Sehingga memang perlu satu pendekatan yang terintegrasi dengan apa yang dilakukan oleh organisasi penggerak dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itulah seluruh organisasi penggerak yang nanti masuk dalam skema ini, sebelum program itu jalan, kita memastikan bahwa organisasi penggerak ada kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah yang menjadi sasaran program. Sekali lagi saya terima kasih pada seluruh pengurus pimpinan ya, pengurus besar dari PGRI yang memberikan perhatian dan mengingatkan kepada kita semuanya untuk memastikan bahwa program organisasi penggerak ini program baik yang harus kita kawal sehingga kemudian bisa berhasil dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh pengurus besar PGRI langsung dijawab oleh Pak Praptono. Ada yang ingin menambahkan jawabannya? Ya, untuk mengantisipasi kelemahan itu, beberapa hal kita sudah persiapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ya. Kalau dalam perencanaan pasti dipastikan kita akan verifikasi lembaga yang sudah terdaftar. Yang sudah dievaluasi melalui proposal, kita verifikasi. Apakah 100% akan diverifikasi ke lokasi? Nah, nanti kita lihat. Karena beberapa lembaga, organisasi penggerak itu sudah kredibel, sudah terpercaya. Oh ini, yang ini sudah nggak perlu. Tapi ada beberapa yang harus dicek. Kenapa harus dicek? Karena kesiapan lokasinya. Yang kedua, perannya. Instrukturnya cukup atau tidak. Sarana prasarannya cukup atau tidak. Itu harus dicek. Kemudian pada waktu pelaksanaan kita juga ada monitoring dan evaluasi, termasuk juga pada waktu pelaporan. Kita cek semuanya. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan Pak Praptono, kita menggandeng organisasi independen untuk mengecek ini bahwa kita benar-benar tidak abal-abal. Tapi memang dicek benar dari awal sampai akhir. Jadi kalau kata milenial gak kaleng-kaleng Pak. Oh gitu kaleng-kaleng ya, oke. Bukan abal-abal, gak kaleng-kaleng kata milenial. Terima kasih. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi Pak Eko atau Pak Adika? Cukup? Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Ini dia, pertanyaan berikutnya datang dari, sahabat RR. Apa saja yang boleh dibelanjakan menggunakan dana bantuan ini? Silakan. Baik, terima kasih. Tapi saya nggak kebaca ini namanya nih. Dari ini Pak, dari sahabat RR. Oh ya, dari sahabat RR ya. Jadi pada prinsipnya APBN untuk belanja kegiatan kerjasama ini bisa untuk belanja alat tulis, bisa belanja untuk belanja perjalanan, yaitu belanja transport, baik transport lokal maupun transport antar wilayah kabupaten ya, bisa juga untuk belanja sewa,
ya, terus juga bisa belanja untuk pembayaran honor atau jasa profesi, dan juga bisa belanja untuk keperluan akomodasi dan konsumsi, serta untuk belanja yang bisa pembelian alat-alat untuk pembelajaran. Oke. Ya, jadi misalnya ada kebutuhan alat pembelajaran, itu bisa juga di cover dari anggaran yang tersedia. Dari anggaran ini ya Pak ya? Iya. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi? Panduan secara teknisnya nanti bisa diunduh di laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Jadi ada petunjuk teknis yang akan memandu kepada organisasi penggerak di dalam menyusun proposal, mengelola bantuan, dan sampai nanti pada tahap pelaporannya. Terima kasih. Oke, langsung aja diunduh tadi ya yang sudah diinformasikan oleh Pak Praptono. Ingin menambahkan lagi mungkin Pak Kasiman atau Pak Andika? Cukup? Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, tapi sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya, lagi-lagi saya nggak bakalan bosan ngingetin kalian semua yang lagi terlibat dalam live streaming ini. Karena nanti nih, saya mau kasih tahu sama kalian semua, jam 14.30 waktu Indonesia Barat, akan ada pemaparan langsung yang akan langsung juga disampaikan sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Oke, jadi nonton terus ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, masih dalam sesi tanya jawab. Kita lihat pertanyaan berikutnya, ini datang dari Muhammad Abdurrahman. Pertanyaannya adalah, kami tidak bisa menyebutkan nama sekolah sebelum program karena menggunakan proses rekrutmen dan seleksi. Apakah bisa diganti penjelasan kriteria dan prosesnya? Silakan dijawab. Baik. Di Pak Muhammad Abdurrahman ya? Ya, betul Pak. Ya, yang pertama memang kita di dalam penilaian proposal itu kita pengen tahu secara definitif berapa sekolah yang akan menjadi sasaran. Kemudian yang kedua, data dari sekolah itu menjadi pertimbangan untuk kita menghitung efisiensi terhadap rancangan biaya yang dibutuhkan. Yang ketiga, penentuan sekolah sebenarnya menjadi penting buat tim evaluasi untuk Kemdikbud untuk melihat apakah ada penumpukan atau double di satu sekolah dengan sasaran program yang diusung oleh organisasi yang lain. Itulah sebabnya memang kita di dalam prosesnya itu untuk bisa mencantumkan nama sekolah yang menjadi sasaran dari program yang diusung oleh setiap organisasi penggerak. Itu. Oke, ada yang ingin menambahkan jawaban dari Pak Praptono tadi? Silakan Pak Kasiman. Organisasi penggerak harus menyantumkan jumlah sekolah dan nama sekolah. Ya. Itu. Ya tadi sudah disebutkan supaya tidak ada double sekolah untuk dua organisasi yang berbeda. Ya. Itu penting sekali. Kemudian siapa yang menetapkan sekolah ini? Ya organisasi penggerak. Oke. Jadi saya nanti akan menggunakan mengembangkan sekolah mana saja itu adalah kewenangan organisasi penggerak. Gitu. Dengan siapa? Nah, koordinasi dengan kepala dinas setempat, kabupaten kota. Gitu. Supaya nanti ada koordinasi. Oh, yang ini sudah, yang ini belum. Oh, lingkupnya ini. Kalau yang ini programnya ini. Nah, itu oleh karena itu penting sekali berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait untuk menetapkan sekolahnya termasuk nanti juga guru-gurunya sampai ke dalam. Terima kasih. Oke, jadi koordinasi dengan kabupaten atau kota Madi ya Pak ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Muhammad Abdurrahman. Ada yang ingin menambahkan mungkin Pak Eka atau Pak Andika? Pertanyaan dari Muhammad Abdurrahman cukup. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan yang makin masuk ini semakin menarik ya. Pertanyaan lebih substantif gitu kan. Dan saya juga ingin mengingatkan kalian bahwa nanti jam 14.30 akan ada pemaparan langsung yang akan langsung juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Bapak Nadiem Makarim. Dan buat kalian yang masih ingin bertanya langsung aja kirim pertanyaan kalian lewat link yang ada di bawah saya ini. Nanti akan muncul di sini nih linknya, silahkan kalau kalian ingin bertanya langsung aja karena nanti 4 narasumber kami di sini akan langsung menjawab pertanyaan dari kalian. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita akan buka. Ini pertanyaan dari, panjang juga nih ya. Oke, dari Suharsono nih Pak, Sekretaris Lembaga Pengembangan Kompetensi.
Pertanyaannya adalah, apakah organisasi pendidikan yang berafiliasi dengan salah satu perguruan tinggi dapat mengajukan diri pada program organisasi penggerak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Suhartono. Pada prinsipnya sama seperti tadi kita bicara perseroan terbatas, ya, jadi silahkan saja bermitra dengan lembaga manapun. Yang jelas bahwa kalau dia bukan organisasi kemasyarakatan, maka dia harus dalam bentuk konsorsium. Yang kedua, yang akan mengikat kerjasama dalam pelaksanaan program ini adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia. Nah, lembaga mana yang akan diajak bermitra menjadi kewenangan sepenuhnya dari organisasi penggerak tersebut. Cuman memang perlu ada kita memperhatikan rambu-rambunya, terutama kita memperhatikan aspek yang terkait dengan radikalisme, terorisme, kemudian kecenderungan dengan salah satu partai politik dan sebagainya itu tidak dimasukkan di dalam konsorsium dari organisasi penggerak ini. Saya kira rambu-rambu itu berlaku untuk umum dan silahkan, apalagi kalau yang digandeng ini perguruan tinggi ya, saya kira ini menjadi sangat bagus karena di situ pun banyak ahli pakar yang bisa diberdayakan. Bahkan tidak harus secara organisasi, secara perorangan kalau ingin menjadi relawan para dosen pun juga itu sangat dimungkinkan. Saya kira itu, terima kasih. Oke, ada yang ingin menambahkan jawaban dari Pak Praptono, Pak Kasiman, Pak Eko atau Pak Adika? Cukup? Oke, pertanyaan itu artinya pertanyaan dari Pak Suharsono ini menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami. Bapak-bapak yang sudah hadir di sini dan buat teman-teman juga terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan dan pertanyaannya sudah kami jawab dengan sangat jelas, tuntas dan lugas, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan juga terima kasih sekali lagi kepada narasumber atas jawabannya.